Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita masih tetap sehat walafiat. Sekarang kita mempelajari kembali sejarah kebudayaan Islam tentang Wali Songo. Sebelum kita mempelajarinya, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kemudian diberi nama oleh Nyi Ageng Pinati dengan nama Joko Samudro. Kemudian pada saat anak-anak dan remaja ketika dipondokkan di pesantrennya Sunan Ampel, karena kecerdasan beliau maka diberi nama Raden Ainul Yakin. Kemudian nama lain adalah Prabu Satmata, adalah gelar sebagai penguasa di Kedaton Giri. Kemudian juga disebut Sultan Abdul Fakih karena keahlian beliau di bidang ilmu fikih. Sunan Giri lahir di Blambangan, yaitu kalau sekarang di wilayah kota Banyuwangi. Blambangan adalah sebuah kerajaan yang saat itu rajanya bernama Menak Sembuyu dengan patihnya yang bernama Bajul Sengoro. Pada suatu hari di kerajaan Blambangan terjadilah wabah penyakit yang sangat ganas. Prabu Menak Sembuyu sangat gelisah, demikian pula permaisurinya. Pasalnya putri mereka satu-satunya yaitu Dewi Sekardadi sedang jatuh sakit sudah lama. Atas saran permaisuri, Prabu Menak Sembuyu mengadakan sayembara. Siapa yang dapat menyembuhkan putrinya akan diambil menantu, dan siapa yang dapat mengusir wabah penyakit di Blambangan akan diangkat menjadi bupati atau raja muda.
atau membunuh putra dari Maulana Ishaq tersebut. Maka dikaranglah cerita-cerita untuk menghasut raja, yaitu dengan mengatakan bahwa pada saat itu terjadi lagi wabah penyakit yang disebabkan oleh lahirnya bayi tersebut. Patih Bajul Sengoro membujuk raja untuk membunuh cucunya tersebut. Sang Prabu tidak cepat mengambil keputusan dikarenakan dalam hatinya dia terlanjur menyukai cucunya tersebut. Namun sang patih tiada bosan-bosannya menteror dengan hasutan dan tuduhan keji yang akhirnya sang Prabu terpengaruh juga. Walau demikian tiada tega juga dia memerintahkan pembunuhan atas cucunya itu, bayi yang masih berusia 40 hari, dimasukkan ke dalam peti dan diperintahkan untuk dibuang ke samudra. Setelah dibuang ke laut, peti tersebut terombang-ambing di laut, yaitu di Selat Bali. Pada saat itulah datang sebuah armada dagang dari Gresik milik dari Nyai Ageng Pinatih. Pada saat itu kapal terombang-ambing di laut tidak bisa bergerak maju ke arah Bali. Kemudian nahkoda kapal memerintahkan kepada awak kapal untuk memeriksa sebab-sebab kemacetannya. Setelah dilihat ternyata di tengah laut terdapat sebuah peti yang berukir indah. Saat itu kemudian diambillah peti tersebut dan dibuka. Ternyata di dalamnya ada seorang bayi. Dialah adalah Sunan Giri atau Raden Paku. Nahkoda merasa gembira dapat menyelamatkan jiwa bayi tersebut. Kemudian memerintahkan kepada awak kapal untuk melanjutkan perjalanan ke arah Bali. Tetapi kapal tidak mau bergerak menuju ke arah Bali. Kemudian diputarlah kapal kembali ke Gresik. Maka kapal melaju dengan cepatnya.
Pasai. Selanjutnya Sunan Ampel menyuruh Sunan Bonang untuk berdakwah di Tuban, sementara Sunan Giri disuruh kembali ke Gresik. Setelah sampai di Gresik kemudian mau melaksanakan dakwah, dia ingat pesan dari ayahnya, yaitu untuk mencari daerah yang tanahnya sama dengan tanah yang dibawa dari Pasai. Dan akhirnya ketemulah di desa, yaitu di desa Sidomukti, di sebuah perbukitan. Di sanalah beliau Sunan Giri yaitu mendirikan pesantren di desa Sidomukti. Karena tempat itu adalah dataran tinggi atau gunung, maka dinamakanlah pesantren Giri. Giri dalam bahasa Sanskerta berarti gunung. Di sanalah kemudian Sunan Giri berdakwah yang murid-muridnya tersebar di seluruh Nusantara. Di pesantren itulah datang para santri, para murid dari berbagai wilayah di Nusantara, termasuk dari Maluku, yaitu Sultan Zainal Abidin. Kemudian juga dari Kangean, dari Nusa Tenggara, dan lain-lain. Sunan Giri dalam berdakwah tidak hanya menggunakan lembaga pendidikan pesantren saja, tetapi beliau juga menggunakan pemerintahan atau politik. Beliau adalah sebagai penguasa yang diberi kekuasaan oleh Majapahit setelah wafatnya Sunan Ampel. Beliau menggunakan media dolanan anak-anak atau permainan anak-anak, termasuk menciptakan lagu-lagu seperti Jemuran, Cublak-Cublak Suweng, dan lain-lain. Inilah di antara salah satu karya Sunan Giri, yaitu Cublak-Cublak Suweng. Kumpim pasih dewe dadi. Apa do balik mana? Kumpim pasih dewe dadi. Apa jadi? Cublak suweng, suweng tinggalender, mampu ketundung putih. Itulah beberapa media dakwah dari Sunan, tetapi bukan hanya itu saja. Sunan Giri dalam berdakwah beliau memang sangat piawai dan berhasil melaksanakan dakwahnya terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Bahkan beliau dijuluki oleh kolonial Belanda sebagai paus dari timur. Setelah berhasil berdakwah, akhirnya Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Bukit Giri. Demikianlah penjelasan tentang Sunan Giri dan dakwah beliau. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.